Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya gimana El? Kamu lagi ngapain nih? Biasalah main game. Seru tau. Mau join nggak? Enggak deh, aku belum mau main dulu. Tapi aku mau nanya sesuatu deh sama kamu. Kamu udah vaksin belum? Belum aku takut banget. Katanya habis vaksin malah banyak yang kena COVID nggak sih? Iya dong. Sampai ada yang di berita itu yang sesak nafas, yang muntah-muntah sampai ada yang meninggal. Aduh, aku malah takut jadi vaksin El. Itu kamu bener-bener demam ya habis vaksin? Aku kan udah vaksin kemarin kan. Aku juga kayak nyering itu seluruh badan. Terus juga demam 3 hari, bayangin coba. Bukannya kita malah sehat, malah jadi kayak gitu. Jadi kayak emang konspirasi banget deh. Jadi aku nggak mau lagi deh lanjut ke vaksin dulu. Aduh, jadi takut deh mau vaksin. Ya udahlah, aku mau lanjut main game aja ya. Udah ya. Assalamualaikum. Oh iya ya, oke. Kapan-kapan aja kita main lagi. Oke ya, assalamualaikum. Saat ini sudah tersedia vaksin dengan berbagai jenis sebagai upaya meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Namun, masih banyak orang yang menolak untuk melakukan vaksinasi. Tentunya, vaksin sangat penting bagi kita di masa pandemi ini. Kita sebagai generasi muda harus paham mana fakta, mana hoax. COVID-19 adalah infeksi virus famili coronavirus dengan nama spesies SARS-CoV-2. Saat ini, COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global sejak tanggal 11 Maret 2020 oleh WHO. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Cina, kemudian dalam waktu singkat telah menyebar ke seluruh negara di belahan dunia. Seseorang yang terpapar COVID dapat mengalami gejala ringan hingga berat. Gejalanya meliputi demam, batuk, kelelahan, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek, mual, diare, anosmia atau tidak bisa membau, ageusia atau lidah tidak bisa merasa, dan sesak napas. Pasien COVID-19 yang tanpa gejala dapat dilakukan dengan isolasi mandiri dan pemberian vitamin C serta D. Kemudian untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan dapat dilakukan isolasi mandiri dengan farmakologis berupa vitamin, antivirus, antipiretik, antitusif, dan juga ekspektoran. Kemudian pada pasien COVID-19 dengan gejala sedang dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah dengan pemantauan secara ketat terhadap asupan kalori, asupan elektrolit, asupan cairan, dan juga pemantauan terhadap saturasi oksigen. Ketika saturasi oksigen pasien kurang dari 93%, maka pasien tersebut perlu dirujuk ke rumah sakit. Dan untuk pasien COVID-19 dengan gejala berat, perlu dilakukan isolasi di rumah sakit atau perawatan secara kohorti. Yang bisa kita lakukan agar terhindar dari paparan COVID-19 adalah dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, tidak menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut. Kemudian meningkatkan imunitas tubuh dengan cara rajin berolahraga dan memakan makanan yang bergizi, serta menghindari kerumunan. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka jika kamu mendengar suatu penyakit terjangkit di suatu negara, janganlah kamu masuk ke negara itu. Dan apabila penyakit itu terjangkit di negara di mana kamu berada, janganlah kamu lari daripadanya. Kita menemukan masalah seperti pada cuplikan sebelumnya, maka kita dapat melakukan beberapa hal berikut, yaitu seperti memberikan edukasi
edukasi dan klarifikasi kepada teman-teman kita yang masih salah persepsinya. Akan tetapi perlu diperhatikan juga ya, kita itu harus menjelaskan dengan baik-baik sesuai dengan usianya, baik anak-anak, dewasa, ataupun lanjut. Lalu kita dapat juga berbagi pengalaman kita ketika kita divaksin. Dan rajin-rajinlah berbagi di media sosial agar dapat mengurangi berita hoaks yang beredar. Seperti fakta yang telah terjadi. Vaksin memang menimbulkan efek samping, akan tetapi itu tidak berbahaya seperti yang telah dijelaskan oleh CDC bahwa itu tanda normal yang menandai tubuh sedang membangun proses imun tubuh. Efek samping yang umum dirasakan itu biasanya di lengan yang disuntikkan seperti rasa pegal, sakit, bengkak, dan kita juga dapat demam, sakit kepala, batuk, dan lain sebagainya. Manfaat vaksin jauh lebih besar daripada resiko kita terinfeksi apabila kita tidak vaksin. Apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, maka jangan khawatir karena Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan